Salah satu di antara ulama yang mengkritik tradisi ini adalah karena Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling mulia, lebih mulia dari Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Ribat Nuraniyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan datang kepada kita terkait dengan apa hukum mahallul qiyam ketika membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahallul qiyam atau yang kita sebut juga berdiri ketika membaca sejarah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca maulid Nabi, sejatinya itu merupakan ekspresi rasa cinta dari seorang manusia, dari seorang muslim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun meskipun demikian, ada sebahagian ulama yang memandang dan berpendapat bahwa berdiri ketika membaca maulid Nabi itu tidak ada contohnya langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara ulama yang mengkritik tradisi ini adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, di mana dalam salah satu karya beliau yang berjudul Al-Fatawa Al-Hadithiyah, beliau menegaskan bahwa tradisi berdiri di pertengahan maulid Nabi itu tidak seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Mungkin saja apa yang beliau sampaikan itu didasarkan kepada beberapa hadis yang secara tekstual itu melarang seseorang muslim untuk berdiri mengagungkan orang lain. Kalau kita baca secara detail, setidaknya ada 3 hadis yang berbicara tentang larangan berdiri dalam rangka mengagungkan orang lain. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik, di mana beliau pernah mengatakan, lam yakun syakhsun ahabbu ilaihim min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalika. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, tidak seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, ketika mereka melihat Rasul, mereka tidak pernah berdiri karena mereka tahu bahwa Rasulullah tidak menyukai hal itu. Nah, ini hadis pertama yang berbicara tentang larangan berdiri ketika menyambut orang lain. Kemudian ada lagi hadis lain yang berbicara dengan tema yang sama, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang bersumber dari Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana Rasulullah pernah bersabda, man ahabba ayyatamatsala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang suka atau barang siapa yang menginginkan orang-orang berdiri dalam rangka menghormatinya, maka hendaklah dia mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam api neraka. Atau ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud yang bersumber dari Abi Umamah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu kali pernah datang kepada para sahabat mutawakki'an ala asan, dalam kondisi berpegang kepada sebuah tongkat. Kemudian para sahabat faqumna ilaihi, mereka berdiri menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa kata Rasulullah? La taqumu kama taqumul a'ajimu yu'azzimu ba'duhum ba'dan. Wahai para sahabat, janganlah kalian berdiri
sebagaimana berdirinya orang-orang ajam, orang-orang non-Arab, di mana mereka sebahagiannya menghormati secara berlebihan sebahagian yang lain. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah benar hadis-hadis yang kita bacakan barusan itu adalah hadis yang melarang berdiri dalam rangka menghormati orang lain secara mutlak? Apakah benar berdiri ketika maulid Nabi dalam rangka menta'zimi Rasulullah itu dilarang berdasarkan hadis-hadis tadi? Nah, Al-Imam An-Nawawi dalam salah satu karya beliau yang khusus membahas tentang hal ini yang beliau beri judul dengan At-Tarkhis bil Qiyam Lidawil Fadli wal Maziyah min Ahlil Islam, di mana beliau menjelaskan bahwa hadis-hadis larangan berdiri dalam rangka menghormati orang lain itu disampaikan Rasulullah dalam rangka membentengi sebahagian sahabat yang dikhawatirkan terlalu berlebihan dalam memuliakan beliau. Sehingga Rasulullah SAW lewat hadis-hadis itu mencoba melarang sebahagian mereka untuk tidak berlebihan dalam mengagungkan baginda Rasulullah SAW. Nah, hal ini juga senada dengan hadis lain yang pernah disampaikan Rasulullah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa kata Rasulullah? La tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Wahai para sahabatku, jangan kalian kultuskan aku sebagaimana kaum Nasrani mengkultuskan Nabi Isa bin Maryam. Nah, berdasarkan hal ini, menurut Imam Nawawi, larangan-larangan yang ada pada hadis tadi sifatnya hanyalah khusus bagi mereka yang dikhawatirkan berlebihan dalam mencintai Rasulullah SAW. Dalam arti kata, mencintai Nabi sebagaimana orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan atau sebagai sesembahan. Rasulullah tidak ingin seperti itu. Mafhum mukhalafahnya adalah ketika ada seseorang mengagungkan Nabi tidak berlebihan, tidak dalam rangka menyamakan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mengagungkan yang seperti ini menurut Imam Nawawi tidaklah bertentangan dengan apa-apa yang pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berdasarkan inilah Imam Nawawi menjelaskan bahwa larangan tadi bersifat khusus saja. Kemudian ditambah lagi, kalau seandainya larangan itu bersifat mutlak, lantas bagaimana cara kita memahami perintah-perintah Rasulullah kepada sebahagian sahabat agar mereka berdiri untuk menghormati sahabat yang lain? Misalnya, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri misalnya, di mana Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada sahabat, Qumu li sayyidikum, atau dalam riwayat lain disebutkan Qumu ila khairikum. Berdirilah kalian, wahai para sahabatku, untuk orang terbaik di antara kalian. Nah, yang dimaksud di hadis itu adalah sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Beliau ini adalah seorang sahabat agung Rasulullah yang baru saja kembali dari Bani Quraidah setelah diperintahkan Rasulullah untuk memberikan hukuman kepada sebahagian mereka karena berkhianat ketika perperangan Khandaq. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa larangan Nabi untuk berdiri menghormati orang lain di 3 hadis pertama itu sebenarnya bersifat khusus saja. Ya. Hal itu dijelaskan oleh hadis ini. Tidak mungkin Rasulullah memerintahkan sahabat untuk berdiri menghormati Sa'ad bin Mu'adz kalau hal itu dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis lain juga disebutkan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang bersumber dari Sayyidah Aisyah, beliau menceritakan bahwa Sayyidah Fatimah ketika didatang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya, itu beliau selalu berdiri. Kemudian beliau menyambut Rasulullah dengan sambutan yang sangat hormat sekali. Kalau seandainya berdiri dalam rangka menghormati itu dilarang, maka sudah tentulah Rasulullah akan melarang Sayyidah Fatimah
untuk berdiri dalam rangka menyambut beliau. Begitu juga dengan hadis lain yang juga bersumber dari Sayyidah Aisyah. Diceritakan bahwa sahabat Zaid bin Harithah itu pernah datang bertamu ke rumah Rasulullah SAW. Ketika Zaid bin Harithah masuk, Rasulullah menyambutnya dengan cara berdiri menghadap kepada Zaid bin Harithah. Kalaulah larangan berdiri itu mutlak, maka tidak mungkin Rasulullah berdiri menyambut dan menghormati Zaid bin Harithah. Begitu juga dalam riwayat lain, Nabi juga pernah diceritakan berdiri ketika menerima paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau juga pernah berdiri ketika menyambut Ja'far bin Abi Thalib. Dan masih banyak riwayat lain yang menunjukkan bahwa boleh saja bagi seseorang menghormati orang lain dengan cara berdiri, apalagi orang yang dihormati itu adalah orang yang punya ilmu atau kemuliaan. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi juga melihat bahwa hadis-hadis yang menyebutkan larangan untuk berdiri itu hanya hadis-hadis yang menunjukkan ketawaduan Rasulullah SAW di hadapan sahabat-sahabat beliau. Tidak ada satupun rasa membesarkan diri yang muncul dari diri Rasulullah, sampai-sampai beliau melarang sahabat untuk berdiri menghormatinya. Tapi bukan berarti ketawaduan itu mencegah kita untuk melakukan hal itu. Karena sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan, hadis-hadis yang membolehkan berdiri, itu menunjukkan bahwa hadis larangan itu hanya bersifat khusus, dan itu juga menunjukkan ketawaduan Rasulullah SAW di hadapan para sahabat. Nah, kemudian sebagai penutup dari kajian kita saat ini, kami ingin mengutip sebuah perkataan dari Syekh Asy-Syirbini, salah seorang mujtahid fatwa dalam mazhab Asy-Syafi'i, dalam kitab beliau Al-Mughni Al-Muhtaj. Apa kata beliau? Yusannu al-qiyam lidhi fadlin min ilmin aw salahin aw syarafin la riya'an wala tafkhiman. Disunnahkan bagi seseorang untuk berdiri kepada atau dalam rangka menghargai, menghormati orang lain yang mempunyai kelebihan di bidang ilmu, kemudian di bidang kesolehan, ataupun di bidang kemuliaan-kemuliaan lainnya. Dan tidak disunnahkan berdiri untuk riya ataupun untuk menunjukkan kebesaran kepada orang lain. Nah, oleh sebab itu, berdiri dalam Maulid Nabi itu merupakan suatu hal yang boleh dilakukan, karena itu bukanlah dalam rangka berlebihan dalam mengagungkan Rasulullah, karena Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling mulia, lebih mulia dari Ka'bah, lebih mulia dari Arash, lebih mulia dari kursi, dan lebih mulia dari apapun di alam ini. Maka apakah tidak layak kita menghargai beliau dengan cara berdiri ketika membaca sejarah kelahiran beliau? Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.